warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'an liwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah subhanallah Allah taala kumpulkan kita lagi dalam majlis Alim Nurul Yakin yang mana pada malam ini bertempat di mushola Al-Barakah Ad-Darahim. Mushola apa? Al-Barakah Ad-Darahim. Al-Barakah Ad-Darahim. 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 Mudah-mudahan semua jamaah di sini para tetangga semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian khususnya kita semua yang hadir di sini Allah kasih sehat kita, keluarga kita, Allah permudah dari rezeki kita, Allah lancarkan daripada urusan kita, Allah bersihkan daripada hati kita. Amin Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam hadis ke-7. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Basyirul masyayikh fi dhulami ilal masajidi binurit tam yaumal qiyamah. Hadis sahih rawahu Abu Dawud. Kita masuk hadis yang ke-7, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Basyirul masyayikh, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid-masjid dengan cahaya yang penuh di akhirat nanti, dengan cahaya yang terang benderang di akhirat nanti. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid-masjid dengan cahaya yang di akhirat nanti. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering sekali memberi kabar gembira kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi umatnya. Amin. Sering sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar-kabar gembira, memberi keringanan-keringanan, memberi sesuatu yang kalau kita mendengarnya ini membuat hati menjadi semangat ibadah.
membuat hati menjadi tenang, membuat kita merasa tambah keimanan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu banyak memberi kita kabar-kabar baik. Banyak kabar baik, adanya syafaat, kabar baik kabar baik banget. Kemudian adanya Lailatul Qadar, kabar baik kan? Kabar baik. Kemudian adanya lagi daripada hari Muharram, kabar baik apa enggak ada? Semua ada lagi daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada lagi nggak dong? Jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW selalu diberi kabar-kabar baik oleh Nabi Muhammad SAW. Yang patut kabar baiknya ini kita syukuri. Yang patut daripada kabar baiknya ini kita resepin, ya Allah, nikmat banget. Banyak kabar-kabar baik seperti tadi apa? Kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Begitu juga kalau kita puasa Ramadan, puasa kita bagus, maksudnya bagus diterima oleh Allah, baik dalam qiyam maupun siam, bangun dalam hari ataupun kita puasanya, kemudian baca Quran diterima sama Allah, maka ketika hari Aid dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita baru lagi. Nah, ini banyak kabar baik. Di antaranya ini kabar baik yang kita akan bahas ini diperuntukkan untuk orang-orang yang rajin, orang-orang yang sering sholat berjamaah, bolak-balik ke masjid-masjid, ke musola-musola. Ini kabar baik. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Berilah kabar gembira. Maksudnya kita dapat kabar gembira, kasih tahu nih, ini kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa berusaha melawan daripada misalnya subuh mau bangun aja susah, kemudian dia udah bangun, kemudian bersih-bersih, kemudian dia melakukan daripada sholat berjamaah di masjid. Masya Allah, udah bangun susah, kemudian dipaksain untuk bangun, kemudian dia melakukan sholat berjamaah di masjid. Lagi malam-malam, maksudnya nih sebelum subuh, sebelum tarhim atau pas habis tarhim, misalnya dia udah berangkat menuju masjid, menuju musola. Ataupun di sini juga bisa dibilang isya, malam isya nih, malam isya, dan malamnya ini ketika menjelang terbitnya daripada fajar, tulu'ul fajar. Ini Masya Allah, orang-orang yang sering bolak-balik istiqomah sholat berjamaah di masjid, di musola-musola, dapat kabar gembira binurit sami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang berkilau, dengan cahaya yang berseri-seri di yaumal qiyamah nanti. Masya Allah. Jadi makanya kita harus bangga kalau melihat malam-malam, pagi-pagi, ataupun waktu lainnya, lihat orang mau sholat jamaah, kita bangga. Ya Allah, bisa ya orang itu nggak mau ketinggalan sholat jamaah, bisa ya orang itu istiqomah sholat jamaah. Jangan kita iri, kita bangga malah. Siapa tahu kita bisa seperti mereka, bisa sholat jamaah subuh berjamaah di masjid-masjid, musola-musola. Siapa tahu kita bisa zuhur berjamaah di kantor maupun di luar. Asar juga bisa berjamaah, misalnya di rumah ataupun di tempat keluarga. Maghrib juga bisa jamaah. Ketika kita tidak bisa atau tidak mendapati sholat berjamaah, berbanggalah kita melihat saudara-saudara para mukminin ini masih menjaga daripada sholat jamaah. Masya Allah. Ini dikasih kabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang berjalan pada malam-malam hari, orang-orang yang berjalan
menuju masjid-masjid, maka ia diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya, yang cahayanya nanti di yaumil kiamah itu akan ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan daripada sholat berjamaah, yang dia bisa bangun malam hari kemudian ke masjid. Jadi cahayanya ini semuanya, bukan mukanya aja yang bercahaya. Kalau dilihat itu diumpamakan ini kayak badan kita, sekeliling kita ini cahaya semua. Dari cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemilik daripada cahaya-cahaya orang-orang mukminin. Semua cahaya ini kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau masjidnya itu dekat maupun jauh, tentunya kalau masjidnya jauh mendapat daripada ganjaran yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur banget menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar yang menggembirakan hati, kabar yang mungkin kalau kita lagi sedih, lagi gundah, kita belajar, kita dengar daripada motivasi-motivasi dari Rasulullah SAW yang tadi mungkinnya kita hidup pun kurang semangat, kita mendapat kabar gembira seperti ini, hidup kita menjadi lebih semangat lagi sholatnya, lebih semangat lagi sholat jamaahnya, lebih semangat lagi daripada hadir majelis ta'limnya, lebih semangat lagi membaca Al-Qur'annya, lebih semangat lagi kita berinteraksi dengan orang-orang soleh, para ulama, para habaib, dan kita juga lebih cinta lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi cahayanya nanti, ini kan kita dikasih kabar gembira, yang suka orang muslim, mukminin yang suka masjid, ada label khusus nih. Jadi badannya ini dilapisin aura cahaya, cahaya yang ia bentuk dengan istiqomah dia sholat berjamaah di masjid, khususnya subuh dan isya. Hadis ini lebih khusus kepada sholat subuh dan isya, karena berilah kabar gembira pada gelapnya malam, ya, dapat kabar. Jadi nanti orang yang sering jamaah di masjid, wabil khusus subuh dan isya ini, diumpamakan badannya ini kayak ada aura cahaya. Kemudian aura cahayanya ini nanti akan menjaga ia ketika menyeberangi, melewati daripada Shiratul Mustaqim. Yang mana Shiratul Mustaqim ini satu helai rambut tipisnya kayak gimana tuh, dibelah 7. Itu jalan kita nanti di yaumil kiamah. Kalau kita selamat, maka kita insya Allah bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, makanya cahaya yang dikasih oleh Allah, yang diberikan kabar gembira ini kepada kita semua dari Nabi Muhammad SAW, ayo kita jaga. Ini cahayanya ini nanti yang akan melindungi kita sebagai penjagaan, sebagai pengawalan, sehingga orang-orang yang dapat cahaya tadi bisa melewati, menyeberang daripada Shiratul Mustaqim. Masya Allah. Tentunya orang-orang yang gemar, yang rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak susah-susah untuk melewati daripada jembatan Shiratul Mustaqim. Makanya kalau kita ada harta, nanti bulan haji atau dari sekarang diniatin buat korban, itu niatin. Karena kita korban kalau buat diri kita, itu sama aja kita punya tabungan ntar di yaumil kiamah. Kalau kita korban kambing, kita naik kambing kita ntar nyebrang. Kalau kita korbannya sapi, kita naik sapi. Oh, Masya Allah. Makanya niatin. Kayak kalau emang gaji masih ngepas-ngepas, UMR kadang-kadang juga masih ada utang, coba apa kita keluarin harta kita yang besar. Kan jarang nih ngeluarin pribadi-pribadi yang besar. Keluarin yang besar, cobain. Keluarin duit kan biasanya cuma cepet 20 nanggung 2000 goceng.
Yang berani gitu sekalian. Habis gajian nih, goceng 7.000 habis gajian. Bismillah tuh kambing 2,5 juta. Iya, nggak jajan dulu nggak apa-apa deh. Masa nggak cukup buat kebutuhan sama yang lainnya, nggak usah jajan dulu bulan deh. Habis itu cobain. Jadi ngerasain kita nih habis keluar banyak, dapatnya juga banyak. Bukannya keluar banyak nggak dapat balik. Kalau kemarin dikit, kok segini-segini aja, lu keluarinnya pada dikit-dikit, dapatnya dikit. Kalau keluarinnya banyak, dapatnya banyak. Makanya orang yang dermawan ini dia nggak takut hartanya habis karena dia tahu dan percaya, meyakini daripada hadis Rasulullah SAW, la yanqusu malun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta sedikit pun dengan sedekah. Dengan sedekah ya. Harta kita keluar sedekah tidak akan berkurang sedikit pun, bal yazdad, akan tetapi akan bertambah dan juga bertambah. Saya coba berani-beraniin keluarin harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buat orang tua, buat guru, jangan pelit-pelit, jangan bakhil-bakhil. Orang tua kita ngegedein kita. Misalnya orang tua kita orang kaya atau orang tua kita punya banyak kontrakan, orang ada. Bukan berarti kita nggak ngasih ke orang tua, kasih juga. Meskipun nanti dikasih ke kita lagi, yang penting kita udah keserahin ke orang tua kita. Nanti orang tua kita mau buat apa kek, yang penting kita sebagai bakti anak kepada orang tua sudah memberikan daripada hartanya. Kasih orang tua, biar girang orang tua kita. Maka ini adalah pelajarannya, keutamaan kita untuk menuju masjid untuk sholat jamaah, khususnya sholat isya dan subuh. Mudah-mudahan pulang dari sini kita bisa amalin, niatin bisa bangun pagi, bisa sholat jamaah, juga misalnya minta sama Allah biar misalnya pulang kerja maghrib udah di rumah, kemudian isya bisa sholat berjamaah di kampung, di musola, di masjid. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam momen, di suatu momen beliau bilang apa? Man sholal isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail. Faman sholat subuh fi jama'atin faka'annama sholla laila kullah. Barang siapa yang melakukan sholat isya secara berjamaah, maka ia mendapatkan pahala ganjaran seperti orang yang qiyamul lail setengah malam. Orang qiyamul lail setengah malam, baik ia qiyamul lail dibaca Quran, baik ia qiyamul lailnya dia bersujud sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ia qiyamul lailnya berzikir, bertawajuh ila Allah, baik ia qiyamul lailnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ia akan mendapatkan ganjaran orang-orang yang malam, setengah malam. Masya Allah. Ini kita soal jamaah nih. Kita nggak mau capek-capek qiyamul lail. Misalnya qiyamul lail apa sih artinya? Qiyamul lail apa? Bangun di malam hari. Ya hampir semuanya kita qiyamul lail ya. Tapi yang dimaksud qiyamul lail di sini ibadah. Ya kan pada begadang nih. Ada yang main HP, ada yang mungkin zikir, ada juga yang mungkin nonton YouTube dan lain sebagainya. Nah, qiyamul lail yang di sini maksudnya ia melakukan daripada ibadah. Makanya kalau duduk-duduk majelis sama habaib, sama ustaz, selagi omongan itu tidak melantur kemana-mana, tidak menjadi riba, tidak menjadi namimah, tidak menjelekkan daripada seorang, omongannya yang baik aja, duduk sama ustaz sama habaib yang baik-baik tentang majelis. Nah, itu dihitung qiyamul lailnya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Memikirkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan main-main. Qiyamul lailnya kita ini hampir semuanya kita qiyamul lail. Cuman ada yang ngopi, ngerokok, ya masih nggak apa-apa sih. Yang penting pokoknya yang masih positif deh. Qiyamul lail hampir semuanya orang qiyamul lail, kecuali memang yang dikeluar dari sebelum subuh. Nah biasanya udah capek tuh, babi bisa udah ngantuk. Tapi kalau yang aktivitasnya keluar di pagi, jam 8, jam 7, malam masih bisa begadang, sampai jam 2. Jadi hampir kita nih semuanya qiyamul lail, tapi nggak tahu nih qiyamul lailnya ngapain.
ya kan? Yang penting qiyamul lail kita minimal banget kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mendingan majlis deh sama ulama, sama ustaz, sama habaib daripada nggak karuan. Kadang-kadang kalau kita sendiri itu kan sedih, kayak nggak punya siapa-siapa, kayak nggak punya teman, ya kan? Itu kan mudah-mudahan yang ini jomblo-jomblo nih biar cepet tua dan Amin. ya ya cepet tua dan ente belum tua tapi udah banyak pikiran, khawatir kalau ente tua dan apa yang ente pikirin tua atau bagaimana ya? Lalu ala Muhammad. Jadi orang yang sholat isya secara berjamaah dapat pahala orang yang qiyamul lail. Gak usah capek-capek dia tengah malam, enggak. Sholat cukup sholat isya jamaah dia udah dapat pahala qiyamul lail setengah malam. Kalau mau dapat pahala qiyamul lail satu malam penuh, maka sholatlah subuh secara berjamaah. Masya Allah. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Faka'annama sholla laila kullah. Barang siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, dia mendapatkan seraya pahala dan ganjaran orang yang qiyamul lail di malam hari dengan ibadah dan zikir serta selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat amalkan di dalam keseharian kita, baik untuk diri kita, bagi keluarga kita, ataupun untuk kerabat-kerabat kita. Ya, sampai sini jelas ya. Ini maksudnya kabar baik bagi orang yang rajin sholat berjamaah, wabil khusus sholat isya dan subuh secara berjamaah. Ada auranya tuh. Kalau kelihatan bisa ngilmu tuh orang bisa ngilmu tuh. Sallu ala Muhammad. Ada mau tanyain? Jelas ya? Nah, kalau begitu kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini nyangkut, nempel, sehingga kita bisa amalkan, sehingga bisa membahagiakan dan membuat gembira hati junjungan kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.